Bapak Ibu, anak-anak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi dengan saya, Romo Thomas Ferry Soeharto, dalam acara Sabda Saban Hari. Kali ini kita akan merenungkan bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada Minggu Biasa ke-17, di mana pada hari Minggu ke-17 itu, Injil kita dengarkan dari Matius bab 13, ayat 44 sampai dengan 46. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah terdapat ratapan dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara terkasih, dalam hidup zaman modern ini, saya yakin pasti Anda punya investasi. Ada yang berinvestasi di bidang saham, ada yang berinvestasi di bank dengan membuka tabungan atau deposito, ada investasi di bidang yang lain, emas mungkin, tanah mungkin. Untuk apa kita berinvestasi? Tentu saja orang akan mengatakan, ya inilah jaminan untuk masa yang akan datang. Saudara-saudara terkasih, kalau dalam hidup di dunia ini kita mempunyai investasi untuk menjamin hidup kita di masa yang akan datang, apakah kita tidak berpikir juga bahwa untuk hidup sesudah di dunia ini, kita pun juga membutuhkan jaminan? Tapi tentu saja jaminan-jaminan duniawi seperti investasi keuangan, emas, dan sebagainya tidak akan bisa kita lakukan. Karena semuanya itu akan kita tinggalkan pada saat kita akan memasuki kehidupan sesudah kematian. Kita paling hanya akan membawa tidak ada yang kita bawa. Bahkan harta pun kita tinggalkan, bahkan jasad pun kita tinggalkan. Nah, maka dari itu pentinglah untuk kita berpikir bagaimana kita juga mendapatkan jaminan untuk masa yang akan datang, khususnya untuk hari-hari kita sesudah kita dipanggil Tuhan. Tentu saja investasi untuk itu bukanlah investasi seperti yang ada di dunia ini. Hari ini Yesus mengajak dan mengajarkan kita bagaimana berinvestasi, mendapatkan jaminan sesudah kehidupan kita di dunia ini. Dan jaminan itu tentu saja adalah kerajaan surga. Dalam Injil yang kita dengarkan, kerajaan surga digambarkan dengan berbagai perumpamaan, dengan berbagai lambang. Kerajaan surga itu dilambangkan seperti ladang yang mengandung harta karun di dalamnya. Ketika orang menemukan harta karun itu, dia lalu menjual segala miliknya untuk bisa menebus ladang itu agar mendapatkan harta karun. Demikian juga kerajaan Allah dilambangkan sebagai mutiara yang terbenam dalam lumpur, dan orang menjual segalanya untuk bisa mendapatkan mutiara itu. Itu mengajarkan kita bahwa investasi kerajaan Allah itu harus membuat kita mampu melihat sesuatu dalam hidup sehari-hari yang biasa-biasa, yang digambarkan mutiara di dalam tanah, yang kelihatan hanya tanahnya saja, yang kelihatannya ladangnya saja, tapi mutiaranya, hartanya tidak kita lihat. Dan itulah yang mesti kita cari dan mesti kita lihat. Nilai-nilai kebaikan kerajaan Allah yang ada dalam hidup kita sehari-hari. Itulah yang menjadi harta yang harus kita
dapatkan untuk menjadi investasi kita di masa yang akan datang, khususnya dalam kehidupan kita sesudah dari dunia ini. Harta kerajaan Allah. Hidup sehari-hari memang sebuah hidup yang kadang-kadang kalau biasa-biasa saja, lalu membuat kita merasa bosan, merasa jenuh. Maka dalam kehidupan sehari-hari biasanya juga tidak ada banyak yang luar biasa, yang membuat kita juga merasa, aduh, loyo, kurang semangat kadang-kadang. Maka para orang-orang yang bertugas sebagai motivator seringkali mengatakan, kabarnya hari ini apa? Jangan bilang biasa-biasa, tapi luar biasa, extraordinary. Untuk membuat kita semangat mencari sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang berharga dalam keseharian hidup yang membosankan dan menjenuhkan ini. Dan itulah tantangan kita berinvestasi. Bagaimana kita dari hidup hari ke hari selalu bisa menemukan yang baik, nilai-nilai yang baik dari apa yang kita alami dalam hidup yang mungkin membuat kita bosan dan jenuh. Masa biasa yang sedang kita laksanakan bukan seperti Paskah yang penuh dengan kemeriahan, bukan seperti Natal yang penuh kemeriahan, tapi dalam masa biasa ini pun kita hendaknya bisa menemukan nilai-nilai Paskah kebangkitan Tuhan. Bisa menemukan nilai-nilai Natal, kelahiran baru. Dengan demikian, maka masa biasa tidak menjadi masa yang berjalan begitu saja, tetapi menjadi masa-masa bagi kita untuk bisa menemukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga hal-hal yang baik itu semakin membuat kita bisa mengumpulkan juga seperti pukat. Karena itu kerajaan Allah digambarkan juga seperti pukat yang mengumpulkan. Kita dikumpulkan dan kita juga mengumpulkan agar nantinya bisa dipilih-pilih dan dipilah-pilah. Yang baik akan kita bawa sampai kepada kehidupan selanjutnya, yang jelek kita tinggalkan di dunia. Oleh karena itu kalau kita sedang mengelayat, kita sedang berbicara tentang orang yang sudah mati, orang sering mengatakan, bicaralah yang baik-baik tentang yang mati, jangan yang buruk-buruk. Itu mengingatkan kita bahwa investasi ke depan adalah bagaimana kita mencari hal yang baik dalam kehidupan sehari-hari, kita bawa dalam kehidupan kita selanjutnya. Sementara yang jelek, kita tinggalkan di dunia ini. Mencari yang baik dalam hidup sehari-hari, itulah tantangan kita kalau kita mau berinvestasi untuk kehidupan kita dalam keabadian surga. Saudara-saudara terkasih, tidak gampang mencari hal yang baik dalam situasi yang biasa-biasa saja. Dalam masalah yang kita hadapi, dalam penderitaan yang menimpa hidup kita, bisakah kita selalu bisa menemukan yang baik? Bisa saja, tergantung kita. Kalau kita sungguh mencari, maka kita akan menemukan. Kita bisa belajar dari saudara lalat, bisa belajar dari saudara lebah. Kita tahu, setiap tempat sampah pasti bisa kita temukan lalat. Mengapa lalat selalu ditemukan di tempat sampah? Karena dia sehari-harinya mencari yang bau, mencari yang kotor, maka selalu ditemukan di sampah dan selalu akan mendapatkan sampah. Lain dengan saudara lebah, dia bisa ditemukan dalam bunga-bunga yang indah. Mengapa? Karena dia dalam hidup sehari-hari selalu mencari yang baik, mencari yang manis, mencari madu. Maka ditemukanlah dan akan menemukanlah bunga-bunga yang indah. Maka bagaimana kita berinvestasi? Mari kita belajar dari saudara lebah yang selalu mau mencari yang baik. Lihatlah saudara Anda, lihatlah tetangga Anda, lihatlah keluarga Anda, bukan hanya kejelekan saja, bukan hanya kelemahan dan keterbatasannya saja, tapi coba lihat apa yang baik dari suami Anda, apa yang baik dari istri Anda, apa yang baik dari anak-anak Anda. Kalau Anda bisa menemukan selalu yang baik, meskipun hanya kecil, tapi itu cukup untuk kemudian Anda merasa bahagia, merasa bersyukur bahwa Anda diberi suami karena punya kebaikan seperti itu, diberikan istri karena punya kebaikan seperti itu, dan sebagainya. Dan hari-hari hidup Anda meskipun sehari-hari bersama mereka tidak akan membosankan dan menjenuhkan, karena Anda selalu menemukan yang baik dari diri mereka. Itulah yang akan buat Anda bahagia, gembira, dan mengatasi hidup sehari-hari dengan kejenuhannya. Dan Anda tidak bosan karena Anda selalu percaya, yakin, dan selalu bisa menemukan serta melihat apa yang baik dari orang-orang di sekitar Anda.
Dengan Anda selalu menemukan kebaikan, maka Anda juga menumbuhkan kebaikan itu dalam diri orang-orang yang Anda lihat kebaikannya. Dengan demikian, Anda juga menjadi berkat bagi orang-orang dalam kehidupan sehari-hari. Itulah investasi kita untuk masa yang akan datang. Semoga Tuhan memberkati Anda.